Kemudian ada orang yang lupa bawa siwak. Ini minal aulia, dia lupa bawa siwak. Kemudian karena lupa dilihat temannya ada siwak. Sini, untuk aku saja. Oh, tidak bisa, ini punya saya. Oh, akhirnya dipaksa-paksa. Kutang katanya. Aku ngutang. Akhirnya bukan ngambil kesempatan, saking ini pengen dapat fadilah siwak, Pak. Ini siwak disepakati dihutangkan karena tak boleh jual beli. Maka berapa dia beli dengan harga 2 dinar. 1 dinar itu 4 gram seperempat. 4 emas 4 gram 4,25 gram. Berapa duit Pak Gari? Berarti anggaplah 1 juta misalnya. Berarti 4 juta 200 kira-kira. Dikali 2 8,4 juta siwak Pak. Kenapa? Hanya untuk sekali siwak. Itu berarti betapa orang-orang terdahulu ketika mereka amat sangat tak ingin terlupakan dengan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan tercatat sejarah siwak termahal di dunia. Dalam sejarah itu yang terjadi ini. Dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah kami dapati seperti itu. Maka ikhwan dimuliakan Allah, betapa ternyata salafun as-salih itu bahasa kita itu tahan mayar, tahan meli untuk melaksanakan sunnah. Bahkan ada seorang yang Masya Allah menjadi iktibar untuk Al-Faqih dan kita semua, bahwa karena dia terlambat, kemudian ini kiai terlambat karena ada satu uzur, kemudian beliau terlambat untuk berjamaah, maka santrinya itu dibayar ini 500 juta imaman dengan aku. Supaya apa? Supaya dapat pahala berjamaah. Sangkingnya orang-orang terdahulu tuh dunia menjadi kecil bagi mereka dan betapa besarnya perkara sunnah. Karena kenapa? Karena sunnah ini kan kalau wajib-wajib istilahnya semuanya melakukan, tapi sunnah ini yang akan membedakan seseorang derajatnya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan yang lain. Ini bi barakatis siwak. Maka dengan itulah kemudian as-salatu bis siwaki afdalu min 70 salatan bi ghairi siwakin. Maka salat dengan menggunakan siwak, sebelumnya bersiwak, lebih baik di sisi Allah, lebih afdal dibandingkan dengan salat tanpa siwak. Sekarang bagaimana siwak yang baik? Siwak yang baik adalah sebagaimana yang kita temukan di Mekah, di Madinah. Yang bagus-bagus, syukur-syukur yang masih muda itu, yang masih har, yang aromanya masih kencang. Tapi kalau tidak katik karena kejauhan seperti itu tadi, apa yang tidak pacak kebaikan yang kita lakukan semuanya, maka yang seluruhnya jangan ditinggalkan. Ada kayu bidara yang hitam itu. Intinya apa beb? Yang lembut, yang pacak dipakai. Jangan pakai kayu pelawan, ajur gigi, ya, beradu keras. Intinya adalah untuk membersihkan. Bahkan sikat gigi pun dalam kitab Fathul Qorib itu bisa disebut sebagai bagian dari siwak. Bisyarti, dengan syarat ya tidak pakai pasta gigi, tidak pakai air, diniatkan sudah tidak syarat-syarat untuk siwak, baru setelah itu gosok gigi. Jadi pahalanya dapat, kemudian penyempurnaan untuk pembersihannya juga dapat. Hakada Islam. Inilah Islam dengan segala pernak-perniknya, menjadikan ternyata perkara dalam Islam atas bawah, luar dalam, lahir batin semuanya dibahas dalam Islam. Dan setiap pundi-pundi amalan tersebut kita berharap bahwa di situ Allah memberikan ridha kepada kita. Karena kita tidak tahu bapak-bapak, sebagaimana dikatakan Al-Imam Ali Zainal Abidin, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu merahasiakan ridhanya dalam setiap amal soleh. Jangan dikira bahwa kita semua ini sama, ridhanya Allah letakkan, masing-masing kita berbeda. Ada yang ridhanya itu di salat berjamaah, ada yang ridha Allah diletakkan untuk seseorang itu mana di siwaknya misalnya, ada yang Allah letakkan ketika kebiasaan dia membaca doa ketika hendak makan. Maka kata beliau, oleh karena itu jangan engkau remehkan perbuatan baik, amal soleh apapun bentuknya dan kapanpun, karena kita tidak tahu, jangan-jangan disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan ridhonya. Sampai dikatakan guru-guru kita, sampai pada perkara makan, ketika kamu makan, bahkan butiran nasi terakhir itu kamu tak sia-siakan, kamu makan, jangan-jangan di situ terdapat ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwan dimuliakan Allah, ini mengajarkan kepada kita bahwa amal itu berarti jangan ngitung-ngitung.
Kita ini banyak jengok hadisnya, banyak fadilahnya, kemudian amalan-amalan yang kita anggap sepele ternyata kita tinggalkan. Ternyata yang sepele itulah kemudian menyebabkan seseorang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun sebaliknya, dianggap amalan ini kalau disebut sebagai keburukan dianggap sepele, tapi kemudian dia kerjakan karena dianggap sepele, ternyata itu mengundang masalah. Sebagaimana dalam riwayat kita temukan, kan kita bisa baca dalam riwayat yang masyhur sekali sering disampaikan, ada seorang ulama tertahan masuk surga bertahun-tahun di akhirat ini bertahun-tahun, satu hari sama dengan 1000 tahun, tertahan bertahun-tahun. Perkara apa? Perkara dia mengambil ranting yang ada di pohon seseorang atau kebun seseorang, dia pakai untuk membersihkan giginya tanpa izin, kemudian itu dipermasalahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya pembelajaran bagi kita adalah bahwa memang Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja merahasiakan balasan-balasan dari setiap amal perbuatan, entah yang baikkah, entah yang burukkah. Allah tak pastikan di solat di situ aku letakkan ridha, boleh jadi. Atau Allah letakkan ridha di mana? Ketika kita membantu, oh ini apa yang kurang-kurang dari masjid ini, bantu sejadahnya di sejadah, di situ letak ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berarti sekali lagi jangan meremehkan perbuatan baik, apalagi perbuatan baik itu betul-betul ada dasarnya daripada ajaran Islam, Al-Quran maupun hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang menarik lagi bapak-bapak, cerita tentang siwak ini, kata Sayyidina Ali, aku tak pernah merasa cemburu dengan sesuatu kecuali cemburunya aku dengan siwak. Karena dengan siwak ini Sayyidina Ali sangat cinta dengan Siti Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, dan Sayyidina Ali tidak akan cemburu dengan Siti Fatimah karena beliau wanita yang amat sangat menjaga. Bahkan Siti Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, saking beliau menjaga auratnya bapak-bapak, tidur pun beliau pakai jilbab, ditutup semuanya kecuali wajah, maksudnya sampai tidur bulu jilbab. Kenapa? Berharap bahwa ketika beliau tidur malaikat tetap menghampiri, karena kalau terbuka aurat nanti malaikat akan lari. Saking Siti Fatimah radhiyallahu anha itu menjaga aurat beliau. Maka oleh karena itu Sayyidina Ali itu, aku tak pernah merasa cemburu melebihi cemburuku kepada siwak. Orang bingung ini apa maksud Sayyidina Ali? Karena hanya siwaklah yang berhasil masuk ke mulutnya Siti Fatimah, kemudian diulang-ulang, kemudian siwak seperti itu bersentuhan dengan bibirnya. Ini Masya Allah romansanya orang-orang soleh, para aulia seperti itu, cemburunya dengan kayu siwak, dan betapa cintanya beliau kepada Hubabah Fatimah alaihassalam radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Maka ikhwah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi siwak ini, betapa ternyata dengan siwak ini melahirkan cerita-cerita yang besar, yang sebagaimana juga betapa perhatian sahabat, seperti yang cerita yang pernah kami ceritakan, Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud, beliau mendapatkan fadilah hadis Rasulullah, doa daripada Rasulullah, barokah apa? Barokah siwak secara tak langsung. Bagaimana? Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud itu kan orangnya kita pernah bahas, beliau kecil, ringkih secara badannya kecil, kakinya tidak kuat, ya kecil ya kurus. Maka membahasa kita ini lempir itu berjalan, tembung angin itu campak, pernah betul-betul seperti itu. Jadi beliau ketika menjangkau kayu itu di ranting-rantingnya, ketika beliau mau ambil, tiba-tiba berhembus angin yang kencang, tercampak tuh guling-guling Pak. Diketawa ke sahabat yang lain, wah itu diketawakan. Namanya sahabat pun manusia, suka juga mereka membuli kawan, ya, senang melihat penderitaan orang lain. Jadi itu sangat manusiawi. Rasulullah bertanya, kenapa kalian tertawa? Kata sahabat, ya Rasulullah, ini Abdullah bin Mas'ud ini lucu, ditembung angin becampak, dihembusi angin yang sedikit saja dia jatuh. Apa kata beliau? Wallahi, kata beliau, demi Allah, sungguh ini, kata beliau, mengisyaratkan kepada kakinya, betisnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kaki yang kecil yang kalian tertawakan ini, itu di sisi Allah kelak di akhirat jauh lebih kokoh daripada Jabal Uhud. Masya Allah. Berkah apa ceritanya? Karena Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu pengen mengambil siwak.
karena beliau terkenal sahabat yang sangat pembersih. Dalam riwayat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat yang perlente, bajunya rapi, wangi, dan dia giginya senantiasa dibersihkan dan siwak. Hakada ikhwatal iman dimuliakan Allah, intinya adalah kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan, kita berharap kebaikan tersebut mendapatkan balasan yang luar biasa daripada Allah. Apalagi kebaikan ini memang dikonfirmasi oleh Rasulullah bahwa kalau kita lakukan ternyata ini akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian